Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiani Intan Yulia dari kelas 10 HIPA 6. Di sini saya dan teman-teman saya yang bernama Elisa Intan Nurkumala, Eli Dwi Saputri, Farah Maulidina Salsabela, Melvida Syah Irvianang Putri, Fani India Anindya Cahyono Putri, dan Yvonne Nafis Farhana akan menjelaskan tentang daun karbon. Daun karbon adalah pembentukan zat senyawa pada karbon dioksida atau CO2 melalui pembusukan antara organisme dengan konsumen, kemudian kembali ke atmosfer, dan suatu perputaran salah satu elemen antara karbon melalui atmosfer yang melalui produsen atau tumbuhan hijau. Daur biokimia salah satu dari karbon yang melalui pertukaran antara pergerakan karbon dengan atmosfer, hidrosfer, geosfer, dan area biosfer. Sesuai dengan biosfer, daur karbon dengan oksigen dapat menyebabkan respirasi dan fotosintesis terhadap makhluk hidup. Pada lokasi berbeda, daur karbon bisa terjadi di air dan daratan. Pada makhluk hidup sangat membutuhkan energi dengan biokimia dan perbedaan bentuk organisme. Model daun karbon CO2 dengan biosfer dan lautan melalui pembentukan reaksi interaktif pada model iklim global dalam integrasi termasuk disebut model daur karbon. Antara suhu dan CO2 akan menimbulkan kompromi positif karena adanya biokimia dan fisik yang memiliki ketidakpastian. Karbon di dalam ekosistem. Penyebab adanya perbedaan komponen dengan menyusun ekosistem dan keanekaragaman yang mendapatkan di dalamnya karbon di dalam ekosistem. Pengembalian karbon organik di permukaan tanah berjalan cepat dikarenakan adanya daur karbon melalui setiap komponen berpengaruh dalam kecepatan daur karbon. Di dalam siklus dapat membedakan kemampuan karbon di setiap ekosistem. Siklus karbon akan tumbuh sempurna dan bisa diproduksi karbon dioksida dari proses fiksasi karbon atau respirasi pengikatan dengan tumbuhan, dan bisa menyebabkan serta memiliki kemampuan sangat besar pada ekosistem. Peranan karbon. Jadi, dalam pembentukan pasokan karbon anorganik dan pengaruhnya radiasi pemanasan global adalah karbon dioksida menjadi komponen yang sangat penting dari udara. Senyawa hidrokarbon disebabkan terjadinya proses mengubah karbon dioksida ke karbon anorganik menjadi karbohidrat dengan proses fotosintesis pada tanaman. Energi biokimia adalah senyawa organik pada tumbuhan yang menyimpan energi dari radiasi matahari dan dapat disebut karbon. Dalam tubuh tanaman juga memiliki kandungan karbon yang dapat berubah dengan proses fisiologi tanaman melalui mekanisme penapasan dalam bentuk CO2. Saat tumbuh di dalam tubuh tanaman, karbon organik sedikit berbeda saat dikonversi untuk membentuk senyawa organik kompleks dan termasuk mekanisme penapasan. Di tubuh konsumen terdapat bagian senyawa karbon organik. Terjadinya proses interaksi dalam rantai makanan atau jaringan makanan yang ditransfer ke dalam tubuh. Daur karbon pada iklim. Penyebab ketidakseimbangan dalam daur keseluruhan kondisi bumi dikarenakan daur karbon komponen yang berlebihan pada keseimbangan karbon di permukaan bumi, di atmosfer, dan di laut dengan suhu permukaan bumi yang rendah yang berpengaruh pada perubahan iklim akan menghasilkan bentuk karbon dioksida di atmosfer. Jumlah yang besar pada karbon dioksida yang telah dilepas ke atmosfer untuk fosil akan meningkatkan suhu di permukaan pada perubahan iklim normal. Dengan peningkatan suhu di permukaan perubahan 0,177 kurang lebih 0,052 0,0 Celcius secara signifikan bahwa karbon dioksida akan meningkatnya suhu permukaan ekstrim saat peningkatan pelepasan karbon ke atmosfer dan mencarinya lempengan es kutub karena meningkatnya suhu permukaan bumi ekstrim berpengaruh pada makhluk hidup di bumi. Proses daur karbon. Berikut ini adalah beberapa proses dari daur karbon. Gas karbon dioksida atau CO2 atau proposal yang menghasilkan senyawa disebut dengan breathing. Mesin yang menjadikan hasil karbon monoksida yaitu bahan yang digunakan fosil. Pembakaran hutan yang mengeluarkan asap. Karbon dapat kembali ke atmosfer dengan berbagai cara,
Salah satunya yaitu binatang dan tumbuhan melalui respirasi, binatang dan tumbuhan melalui pembusukan, serta karbon dioksida larut kembali ke atmosfer di saat air menjadi hangat di permukaan laut. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.